Museum Brawijaya merupakan museum militer yang berada di bawah naungan Kodam 5 Brawijaya. Museum Brawijaya didirikan oleh Brigjen TNI Surahman pada tahun 1962. Pembangunan Museum Brawijaya selesai pada tahun 1968 dengan dukungan pemerintah Kota Malang yang menyediakan tanah seluas 10.500 meter persegi. Nama Museum Brawijaya ditetapkan berdasarkan keputusan Pangdam 5 Brawijaya pada tanggal 16 April 1968 dengan maksud Citra Utapana Cakra yang berarti sinar yang membangkitkan semangat atau kekuatan. Sedangkan peresmiannya sendiri jatuh pada tanggal 14 Mei 1968. Secara administrasi, Museum Brawijaya terletak di kawasan Ijen atau lebih tepatnya di Jalan Ijen nomor 25A dan berada di seberang Perpustakaan Kota Malang. Museum Brawijaya berdiri sebagai media pendidikan, tempat penelitian ilmiah, tempat pembinaan mental kejuangan dan pewarisan nilai-nilai 1945. Nah, Museum Brawijaya ini merupakan salah satu museum perjuangan rakyat Jawa Timur. Dan museum ini dikelola oleh TNI AD. Jadi, fungsi dari museum adalah memberikan edukasi yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan 1945. Museum Brawijaya memiliki 6 bagian ruang. Halaman depan disebut dengan Taman Senjata bernama Agno Yasraloka yang diartikan sebagai tempat senjata yang diperoleh dari api atau yang biasa dimaksud sebagai Revolusi 1945. Ruang lobi berada tepat di pintu masuk museum yang berisikan relief dan 2 perangkat serta lambang-lambang Kodam di Indonesia. Halaman tengah memiliki 2 koleksi yaitu Gerbang Maut dan Perahu Segigir. Ruang koleksi 1 berada di sayap kanan lobi memiliki banyak benda-benda koleksi, di antaranya foto-foto Panglima Kodam di Jawa Timur dari 1945 sehingga sekarang, senjata-senjata hasil rampasan, burung merpati yang digunakan untuk mengirim pesan, mobil sedan Kolonel Sungkono, dan lukisan-lukisan mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia di Jawa Timur. Ruang koleksi 2 berada di sayap kiri lobi yang memuat koleksi di antaranya peta Kota Malang dan perkembangannya, foto-foto dari Wali Kota Malang dan pemerintahannya dari Belanda sampai sekarang. Ada juga meriam, senjata-senjata rampasan, senjata tradisional keris, dan patung Raden Wijaya.
Pada ruangan terakhir, yang merupakan perpustakaan, adalah tempat untuk buku-buku dan dokumen-dokumen sejarah perjuangan TNI, karya-karya umum, dan referensi yang terkait dengan pengabdian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda dan Indonesia melakukan perundingan untuk membahas status kemerdekaan Indonesia yang terkenal dengan nama Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 15 November 1946. Namun, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda meluncurkan agresi militer pertama karena adanya indikasi pembatalan sepihak pada Perjanjian Linggarjati. Di Jawa Timur, Belanda berusaha untuk menduduki wilayah Karesidenan Malang dan Besuki karena merupakan pusat dari perkebunan Jawa Timur. Seluruh pasukan tentara Kota Malang sudah bersiap untuk melawan Belanda pada dini hari. Sekitar pukul 5.15 pagi, Belanda menyebarkan pamflet melalui udara yang berisikan agar tentara di Malang menyerah kepada tentara Belanda. Kemudian pukul 5.30 pagi, muncul pesawat Belanda yang menembaki daerah sekitar Jawa Timur. Akibat penembakan itu, komando terputus dan Belanda berhasil menduduki Tretes. Setelah menduduki Tretes, Belanda mampu menaklukkan Watu Kosek, Bangil Pasuruan, dan bagian utara Lawang. Di Singosari, Belanda mencoba untuk menyerang, namun kegigihan para pejuang mengakibatkan Belanda harus kembali ke Lawang. Tanggal 30 Juli pada pagi hari, Belanda melakukan serangan besar-besaran menggunakan kendaraan berlapis baja. Salah satunya adalah tank amfibi AM Track yang bersenjata 4 buah senapan mesin yang juga membawa personel-personel infanteri Belanda di dalamnya. Dalam perjalanan yang memasuki kota Malang, tank amfibi AM Track dihadang oleh para tentara yang tergabung dalam TRIP atau juga dikenal dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar di Jalan Salak. Minimnya persenjataan mereka tetap memberikan perang yang sengit meski harus mengakibatkan 35 orang gugur yang diantaranya ada pelajar yang juga berasal dari kota Malang. Bahkan diantaranya ada yang dilindas oleh tank hingga tidak bisa dikenali lagi. Akhirnya, para pejuang yang gugur dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TRIP yang dapat dikunjungi hingga hari ini. Para pejuang kita, para tentara kita itu ditembaki dengan pesawat cocor merah atau Mustang. Dari situlah akhirnya Belanda mendapat perlawanan karena kita kalah persenjataan itu ke arah selatan, ke kota Malang. Karena kota Malang pada saat itu adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur ketika perjuangan. Karena Surabaya pada saat itu sudah diduduki oleh Belanda pasca perang 10 November. Nah, itu. Jadi Belanda pada saat itu mendarat dengan Brigade Marinir itu ada beberapa, yaitu Pantai Gelandong Tuban, Pantai Kenjeran, bukan sekarang jadi tempat wisata itu, terus Pantai Batu Poron di Bangkalan sana, Pantai Pasir Putih, Pelabuhan Meneng, Banyuwangi. Nah, ini dari Surabaya, kalau AM Track ini menuju ke sini, akhirnya tertahan oleh pasukan dari Divisi 7 untuk Suropati, memberikan perlawanan, menghambat gerak laju pasukan Belanda menuju ke kota Malang. Akhirnya karena kita kalah persenjataan dan munisi habis, pada tanggal 31 Juli 1947 Belanda bisa masuk ke kota Malang. Masuk ke kota Malang, tetapi pada tanggal 30-nya ada perintah untuk membumi hangus kota Malang. Kota Malang itu dibakar, tempat-tempat yang penting, contoh balai kota, kantor Telkom, itu kantor pos, banyak objek-objek vital itu yang dimusnahkan. Agar apa tujuannya? Belanda agar tidak mengetahui kekuatan
dari TNI atau rakyat yang ada di Kota Malang. Pada saat itu perintah dari Mayor Hamid Rusdi sebagai komandan sektor Kota Malang. Kota Malang ini dibagi 3 sektor, Mas. Sektor timur itu di pasukan Hamid Rusdi, sektor tengah itu pasukan gabungan dari KRIS, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, dan BRIMOB. Dulu bukan BRIMOB, mobil brigade polisi. Nah, itu terus di situ ada dan TRIP. Nah, TRIP ini Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kalau saya lebih memudahkan itu saya sebut OSIS, anak-anak OSIS, karena usia mereka itu pada saat itu mereka kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA pada saat itu. Nah, mereka melawan Belanda di sekitar Jalan Ijen. Terjadi pertempuran karena tidak seimbang. Akhirnya gugurlah 35 orang TRIP, termasuk komandan batalionnya, Saudara Susanto Darmojo. Nah, dimakamkan satu liang di daerah Jalan Gunung Salak. Sekarang sudah berubah jadi Jalan Pahlawan TRIP. Gitu. Selain tank amfibi, terdapat juga perahu segigir yang merupakan saksi bisu perjuangan Letkol Chandra Hasan dalam memimpin pasukannya melawan Belanda. Letkol Chandra hendak memindahkan pasukannya dari Pulau Madura ke Probolinggo. Namun di perjalanan mereka diserang tentara Belanda dengan ditembak melalui udara. Dengan demikian, para pejuang Indonesia harus mundur ke pesisir dengan cara bersembunyi dan juga meminta bantuan dari kapal para nelayan yang ada di sekitar. Perahu segigir itu asalnya dari Pulau Madura. Di Madura itu ada satu resimen namanya Resimen 35 Joko Tuli. Itu ketika marinir Belanda itu mendarat di Batu Poro, terjadi perlawanan oleh TNI dan rakyat di daerah Madura. Karena kalah persenjataan, mereka mundur ke arah timur. Terjadi pertempuran lagi di Kabupaten Sampang. Akhirnya karena kalah persenjataan lagi, bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Akhirnya karena persenjataan Belanda begitu kuat, didukung dengan air truk dan pesawat Mustang cocor merah tadi, itu terjadi pertempuran tidak seimbang. Akhirnya dari situ Komandan Resimen Joko Tuli pada saat itu dijabat oleh Letkol Chandra Hasan untuk bertahan di kota kabupaten terakhir di arah timur, namanya kota Sumeneb. Dari situ Belanda melakukan serangan dengan kekuatan penuh. Akhirnya sebagian pasukan itu hancur, sebagiannya akhirnya mereka berinisiatif untuk meloloskan diri menuju ke Pulau Jawa dengan menggunakan beberapa perahu nelayan. Ini salah satunya perahu nelayan yang disebut perahu segigir ini. Ya, perahu segigir ini dinaiki oleh Komandan Resimen Joko Tuli, Letkol Chandra Hasan, dan ajudan beserta keluarganya untuk meloloskan diri ke daerah Paiton. Kalau yang dari Sampang itu meloloskan diri ke daerah Probolinggo. Jadi dari situ Sampang ada pulau namanya pulau kecil Gili Mandangil, Gili Ketapang, dia masuk kota Probolinggo. Nah, yang dari Sampang juga ada sampai ke Tuban. Dia menyamar sebagai nelayan untuk menghindari patroli Angkatan Laut Belanda.
Museum Brawijaya Malang memiliki salah satu dari 3 gerbong maut yang pernah digunakan oleh militer Belanda untuk mengangkut 100 tawanan pejuang Indonesia. Pada tanggal 23 November 1947, gerbong ini mengangkut para tawanan dari penjara Bondowoso untuk dipindahkan ke tahanan Puputan, Surabaya. Gerbong tidak memiliki ventilasi udara bagi para pejuang karena pintu dan jendela ditutup rapat. Tanpa diberi makan dan minum, dari 100 orang tahanan terdapat 46 orang meninggal, 11 orang luka parah, 31 orang sakit, dan hanya 12 orang yang diketahui sehat. Kenapa disebut gerbong maut? Gerbong maut ini salah satunya dari 3 gerbong tadi, Mas. Sebenarnya ini gerbong barang. Mengapa kok disebut gerbong maut? Karena gerbong ini dimuati 36 pejuang itu mati semua. Gitu. Kalau ceritanya begini peristiwanya. Ketika Belanda mendarat di Pasir Putih, itu Belanda merangsek ke arah timur menuju ke kota Bondowoso. Nah, kota Bondowoso itu merupakan ibu kota Karasidenan Besuki. Itu dari situ terjadi pertempuran yang hebat dilawan oleh TNI. Ya tadi karena kita kekurangan persenjataan, akhirnya banyak pejuang kita itu ditangkapi oleh Belanda. Yaitu pada saat itu Brigade Marinir Belanda menangkap mereka dan mereka dimasukkan ke penjara di kota Bondowoso. Karena banyaknya tahanan tadi, akhirnya penjara itu menjadi overkapasitas. Kapasitas dari sel itu misalkan isinya orang 10, diisi orang 20 sampai 30. Nah, kan sesek, nggak bisa tidur orangnya, nanti tahannya. Terus panas kan. Akhirnya Belanda berinisiatif untuk memindahkan para pejuang ini dari kota Bondowoso menuju ke kota Surabaya, tepatnya di penjara Bubutan. Penjara Bubutan. Itu penjara Bubutan. Itu di situ. Akhirnya pagi-pagi jam 2 malam itu mereka dibangunkan. Para pejuang itu untuk dibariskan, dicek untuk dinaikkan kendaraan untuk dibawa ke Surabaya. Dari situ mereka dimasukkan ke gerbong tadi, gerbong barang ini. Itu gerbong barang, Mas, bukan gerbong penumpang. Itu dimasukkan ke situ ketika gerbong dibagi 36, terus 32, jumlahnya 100. Itu dibawalah dari Bondowoso menuju ke Surabaya. Ketika mereka pagi masih dingin. Ketika sampai di stasiun Kelaka, waduh itu sudah panas, Mas. Jadi kalau rangkaian kereta itu, kereta barang itu tidak boleh masuk ke batas langsirnya, itu di luar. Karena kalau yang tempat yang teduh itu untuk kereta penumpang, karena ini kereta barang harus batas langsirnya di barang. Dari situ mereka kepanasan, mereka menggedor-gedor, tolong, tapi tidak dihiraukan, malah dimaki-maki oleh marinir Belanda pada saat itu. Akhirnya mereka dibawa lagi, karena keretanya itu kereta uap, jadi perjalanannya memakan waktu yang lama, 16 jam. Setelah sampai di Surabaya, di stasiun Wonokromo pada saat itu kira-kira jam 7 malam dibuka kan harus turun. Di sana turun. Ketika gerbong yang pertama dibuka, nah mereka karena gerbongnya itu jelek, banyak yang
masih sehat hidup. Ada yang lemas, ada yang apa. Yang kedua, itu matinya 4. Ketika gerbong yang terakhir ini dibuka, itu mereka diperintahkan suruh turun, tetapi mereka tidak ada yang menjawab pada saat itu. Tidak ada yang menjawab. Ketika itu dicek di center, itu semua sudah menjadi mayat, Mas. Pembuluh darah pecah, darah keluar dari segala lubang, bau anyir dan amis itu. Sejarah itu penting bagi kita sebagai bangsa yang besar untuk melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara.